Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hirani, NIM 123 Prodi PGMI kelas 1C. Ingin menjelaskan materi tentang notasi ilmiah dan plagiarisme guna menuntaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambang yang menggambarkan bilangan, nada-nada, dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Ada 3 teknik notasi ilmiah yang digunakan. Yang pertama yaitu footnote. Footnote atau catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dapat digunakan untuk yang pertama, menyusun pembuktian, yang kedua, menyatakan utang budi, yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Yang kedua yaitu innote. Innote merupakan notasi ilmiah dengan cara meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Hal ini dimaksudkan agar pembaca langsung mengetahui sumber asal pernyataan tersebut dikutip. Yang ketiga yaitu endnote. Endnote merupakan notasi ilmiah dengan cara memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan-keterangan lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Sebagaimana dalam footnote, dalam endnote, penulisan dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan. Teknik penulisan endnote sama dengan teknik penulisan footnote. Yang membedakan hanya letaknya. Footnote di kaki halaman di mana pernyataan tersebut ditemui, sedangkan endnote diletakkan di akhir suatu karangan ilmiah. Selanjutnya yaitu plagiarisme. Menurut Wikipedia, plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Orang yang melakukan penjiplakan disebut plagiator. Selanjutnya yaitu ruang lingkup plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak baik dilakukan. Supaya Anda lebih mengenal plagiarisme adalah tindakan tidak baik, maka kita cari tahu ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme ada 5. Yang pertama, plagiarisme kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme sumber. Pada buku bebas plagiarisme, harus bebas dari unsur plagiat sumber, karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal, karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Di dalam buku bebas plagiarisme, harus terhindar dari plagiat kepengarangan karena hal ini merugikan penulis asli. Yang keempat, self-plagiaris. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang terakhir, plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan ide dengan orang lain. Ada kemungkinan terjadi, biasanya ada 2 ide yang sama pada 2 orang pencipta yang berbeda. Cara mencegah terjadinya plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat, bukanlah yang pertama yaitu sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan
Yang kedua yaitu catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Yang keempat, lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya. Yang kelima, gunakan aplikasi anti-plagiarisme. Terakhir, apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti-plagiarisme dapat dicoba, misalnya menggunakan aplikasi tesi.id. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.